Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sima Green. Di sini kita di podcast kali ini lah ya, kita akan bahas tentang akademik nih, yang bersangkutan dengan atau berkaitan dengan PKL kali ini. Nah di sini kan memang sebentar lagi lah udah mau pada PKL nih, terutama angkatan 19 kan udah mendekati lah untuk PKL sekitar bulan Januari sampai Februari lah kan. Nah mungkin teman-teman juga masih pada bingung, butuh informasi. Nah kebetulan kita di sini bakal bahas nih tentang PKL. Jadi siapa tahu ntar teman-teman bisa lah tahu informasi-informasi untuk PKL seperti itu. Langsung aja. Di sini juga kita kedatangan tamu nih dari angkatan 18. Kebetulan dua-duanya ada Mas Sidik di sini dan Mas Syafiq. Di sini mungkin kita langsung aja ya ke pembahasan yang pertama. Mungkin untuk yang pertama kita mau nanya nih, buat tahapan-tahapan atau proses awal nih sebelum kita melakukan PKL itu ada apa aja sih Mas? Ya mungkin ada pengajuan apa seperti itu. Mungkin boleh tolong dijelaskan nih dari Mas Sidik dan Mas Syafiq, silahkan. Silahkan Mas Sidik. Monggo selaku ketua boleh menjelaskan Mas Syafiq? Untuk step dari Faperta tersendiri ya, Iya. aku masih bukan kurang, udah agak lupa, tapi Mas Sidik tadi udah cerita sedikit, udah lumayan banyak. Mungkin Mas Sidik bisa menjelaskan sedikit. Nah, Iya, terima kasih. Jadi saya sebenarnya juga sebelumnya sudah berdiskusi dengan Mas Syafiq terkait tahapan awal melakukan PKL ya. ya. Jadi versi saya sendiri, mohon maaf kalau semisal salah dengan versi yang sebenarnya, atau mungkin versi versi formalnya seperti apa. Jadi menurut saya buat persiapan menjalani PKL itu ada dua, ada internal dan eksternal. Internal itu dari pihak kampusnya, dan eksternal itu dari pihak yang kita mau tempat PKL lah ibaratnya, tempat PKL yang bakal kita tempati gitu. Secara umum kan mesti dimulai dari internal kan, dimulai dari internal terlebih dahulu. Itu ada yang namanya komisi tugas akhir, salah satunya itu kan mengurusi tentang praktek kerja lapang PKL. Nah di PKL itu bukan komisi tugas akhir terkait PKL itu biasanya di awal-awal bakal ada yang namanya pembekalan. Pembekalan itu kalau nggak salah ya, kalau seingatku ya, pembekalan itu meliputi timeline kita diperbolehkan PKL. Kalau timelineku dulu itu masih agak absurd, soalnya kan dulu masih menyesuaikan dengan pandemi corona. Jadi emang nggak ada ketetapan pasti gitu loh. Jadi ada yang sebagian melaksanakan di bulan A sampai bulan C gitu kan. Aturan kan slot buat waktu PKL itu normalnya ya itu ada 2 bulan. Tapi pas lagi tahunku kebetulan karena emang masih pandemi, jadi emang susah banget buat nyari tempat PKL. Jadi itu nggak bisa buat dijadikan landasan. Tapi pada umumnya itu 2 bulan. Nah seperti itu. Nah urusan internal ini yang dari pihak kampus itu semacam memberikan pembekalan kepada mahasiswanya terkait mungkin meliputi prosedur PKL, prosedur pengajuan PKL, aturan selama mungkin meliputi surat menyurat, ya kan? Mungkin lebih pengarahan ke kayak kalau nggak salah itu dulu juga ada yang namanya pembagian dosen pembimbing lapangan, yang mana DPL tersebut akan membimbing kita dari mulai tahap pencarian tempat, pencarian tempat, rekomendasi tempat PKL, kemudian ke topik kajian yang kita bakal cari di tempat PKL tersebut. Setelah itu baru mungkin bisa tanya-tanya terkait prosedur. Tapi harusnya prosedur itu udah dijelasin di pembekalan sih ya. Jadi mungkin beberapa dosen Faperta ya yang emang agak kritis terkait aturan-aturan tersebut emang sudah memplotkan bahwasanya buat bimbingan itu khusus buat proposal. Kalau buat prosedur ya tempatnya di komisi tugas akhir kemarin sewaktu pembekalan. Makanya kalau nggak salah ikut pembekalan itu wajib. Benar. Agak lupa ya urusan internal ya. Pokoknya secara garis besar urusan internal itu semacam itulah yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang urusan eksternal itu sebenarnya kondisional. Kondisional sama tempat yang kita jalani PKL-nya. Jadi misalnya ini di tempatku dulu ya, di tempatku dulu ya. Jadi kan harusnya itu kan dari pihak mahasiswa, mungkin kan pasti udah punya list tuh, mau PKL di mana aja tuh, mungkin 1 sampai 5. Nah 1 sampai 5 kan harusnya di riset dulu tuh. tempat PKL itu tentang apa, terus apa yang bisa kita ambil di situ,
Terus nomor 3 itu prosedur pengajuan PKL di tempat tersebut. Iya. Kalau di tempatku itu kan kebetulan di salah satu anak dari kalau perusahaan apa ya, perkebunan negara namanya apa ya? Ya semacam itulah. Dari mohon maaf kalau nggak salah itu dari Jogja, kalau nggak Jogja Sragen. Iya. Nah, tapi tempatnya di Temanggung. Oh, Nama iya, tempatnya itu waktu dulu aku ya di KBTPH Kledung. Itu aspek yang kita bisa diambil di situ ya tentang pasca panen, kemudian aspek teknik pertanian, sama sifat fisika kimia tanah kalau nggak salah. Iya, sifat fisika. Fiskimtan. Ya, Fiskimtan lah. Fiskimtan. Nah, di situ aku buka webnya tuh. Di situ ada prosedur pengajuan magang atau PKL atau kunjungan. Nah, itu kan termasuk tuh. Iya. Nah, pas waktu itu tuh aku baca tuh di situ. Aku harus kirim surat rekomendasi, bukan. Kan dari kampus kan ada surat, kayak surat pengantar, semacam surat pengantar. Surat pengantar atas nama mahasiswa ini, mahasiswa Unsur lah ya, Teknik Pertanian angkatan sekian akan melaksanakan praktek kerja lapang di tempat apa. Nah, saya mengirimkan ke pusatnya lewat email waktu dulu. Harusnya kan harus dikirim secara hard file, tapi berhubung masih pandemi, jadi diberi keringanan untuk mengirimkan soft file, saya mengirimkannya lewat email. Balasnya lama tuh, waduh, aku udah agak pesimis loh. Kayaknya nggak bisa PKL gitu kan, soalnya aku itu ngirim dari bulan Januari, pertengahan Januari 2021 tahun ini ya, pertengahan Januari, dan baru mendapat balasan itu ya kalau nggak salah di awal Februari, hampir 2 minggu lebih. Hampir 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. Jadi ya kayak gitulah, banyak suka dukanya. Nah, buat eksternal secara garis besar seperti itu. Jadi intinya itu setiap instansi bakal kita laksanakan PKL-nya, instansi yang kita pilih untuk kita ambil topiknya ataupun dan lain sebagainya lah ya, yang sesuai sama kriteria kita lah, itu punya semacam prosedur sendiri, punya aturannya sendiri. Aturannya jadi masing-masing kalau ya, misal menyamaratakan aturan eksternal itu menurut saya agak susah. Enggak ya. Karena ya setiap perusahaan itu emang beda lah ya. Kuncinya itu riset, riset tempat yang bakal kita laksanakan. Aku juga ingin menambahkan soal internal, kenapa wajib pembekalan kalian ikut. Soalnya di situ tuh kalian kasih tahu, misalnya kalau di setiap satu program studi maksimal di satu tempat itu 3 orang kan ya Mas. Jadi kalian harus tahu juga, maksudnya jadi nggak bisa 5 orang atau lebih di satu tempat. Iya, kadang-kadang kan emang ada yang kayak ayolah bareng-bareng kayak gitu tuh nggak bisa sebenarnya. Terus juga aturan berapa hari sih kalian di sana, itu dijelasin. Kalau waktu angkatan kita minimal 25 hari kerja buat menjalankan PKL kayak gitu. Terus juga soal eksternal, aku juga kurang lebih sama ya sama Mas Sidik. Pengajuannya kayak gimana tuh? Kalau waktu itu aku di BPTP Yogyakarta, nah di sana tuh aku ngirim surat ke mereka via email, atau langsung juga boleh. Kebetulan juga cepet gitu dibalasnya sama mereka, jadi dikasih kontaknya. Terus juga yang paling penting itu menurut aku ya, kalau kalian nyari tempat PKL, yang gampang tuh jangan saklek sama kajian kalian sendiri. Misalnya kalian pengen ambil hidroponik, nah kalian kan bakal susah ya, nggak semua tempat PKL ada tempat hidroponiknya gitu. Nah, menurut aku jangan saklek gitu. Kalau bisa nyari tahu dulu, riset dulu di situ adanya apa, baru kita mengikuti kajian yang ada di situ. Berarti gitu. Ibaratnya kita nyari tempatnya dulu, baru kita cari kajiannya. Iya, kayak gitu. Soalnya kan susah. Biar lebih enak lah ya, kayak gitu. Biar nggak sempit juga buat nyari tempatnya. Gitu sih. Nah, Ya, setuju sih. Soalnya kejadian tahun-tahun sebelumnya itu sepertinya kayak gitu. Kayak beberapa orang menurutku ya, itu belum terlalu paham terkait apa namanya PKL gitu loh. Jadi ya gitu, emang bener-bener intinya itu harus riset. Iya, harus riset. Lebih baik riset dulu daripada ntar kita udah jalan malah kitanya bingung sendiri. Kan? Wah, aku ambil ini kok ternyata di sini ininya sedikit banget gitu loh. Yang mau aku presentasiin ke dosen apa gitu. Nah, ya mungkin itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ya tadi kan udah dibahas tuh tentang proses-proses dan tahapannya lah ya buat pengajuan, pengelengkapan berkas, dan ya pembekalan tadi ada juga kan. Nah, buat selanjutnya nih mau nanya, ada kajian-kajian apa aja sih yang bisa kita ambil nih di PKL atau bisa kita ya mungkin dijadikan judul atau apa, itu ada apa aja sih kajian-kajiannya gitu. Mungkin dari Mas Sidik atau Mas Afik, silakan. Dari Mas Afik, monggo. Dari aku ya. Kalau kita kan teknik pertanian ya, tentu
yang disarankan sama dosen tuh, kalau dari aku sendiri, waktu dosen pembimbing aku juga dulu menyarankannya, coba ambil aspek teknikan yang ada di pertanian. Iya, yang ada di tempat sana juga. Iya, di sana apa sih juga. mesti diambil dari sana gitu. Soalnya juga ngejelasin juga apa ya, biar ilmu kita di kuliah tuh bisa Diterapkan berguna lah juga, ya, diterapkan di sana, juga di kayak sana gitu kan. Nah, kalau aku juga waktu itu aku aspek keteknikan pada pembibitan bunga krisan ya. Terus temen aku juga ada quality control, itu juga ada aspek keteknikannya, juga ada aspek keteknikan buat pembibitan stroberi kayak gitu sih, kurang lebih kayak gitu. Iya. Mungkin dari Mas Sidik ada apa aja nih? Dari saya ya. Mungkin dari Mas Sidik ambil. Iya, terkait kajian di itu topik yang diambil ya. Iya, Ya, topik yang diambil. Gitu. Buat topik yang diambil, menurutku ya, karena kita emang teknik pertanian, saya mengulangi lagi kata-kata dari Mas Taufik. Berhubung kita dari teknik pertanian, secara umum basicnya itu emang aspek teknik pertanian gitu. Yeah. Jadi kalau semisal teman-teman di sini pengen mempelajari banyak hal, jadi bagusnya itu teknik pertanian. Yeah. Aspek teknik pertanian, mohon maaf, mengambilnya itu aspek teknik pertanian yang kita bisa ambil di tempat magang kita atau PKL kita, seperti itu. Terus yang nomor 2 itu menurut saya, misal kita pengen memperdalam sesuatu nih, kita udah tahu sih, misal kita PKL di Alsintan, kayak yang di Banjar kalau nggak salah itu ada dulu. Nah, misal kita di Alsintan, kalau semisal kita ambil aspek teknik pertanian kayaknya sayang banget kan, soalnya emang udah jelas di situ itu Alsintan gitu. Kenapa kok nggak tentang Alsintan langsung aja? Gitu. Kayak mesin atau apa mesin gitu kan, atau bisa apa-apa lah, gitu. Atau mungkin kalau semisal di Alsintan gitu kan lebih ke pengolahan lahan kan biasanya. Pengolahan lahan. Mungkin bisa juga mengambil yang namanya apa namanya, yang pelajaran pengolahan lahan itu namanya apa? Konservasi lahan. Konservasi lahan. Ya, itu juga bisa masuk gitu loh. Jadi sebenarnya banyak opsinya lah. Hidroponik, aeroponik. Sebenarnya aspek teknik itu luas banget ya. Nggak cuma tentang mesin juga, nggak tentang mesin, kayak irigasi itu pun juga termasuk aspek keteknikan. Kayak gitu. Banyak banget sih. Kayak yang kita tahu lah ya, maksudnya kita pun di matkul juga ada yang lain kayak misalkan hidroponik lah, aeroponik dan yang lain-lain. Jadi memang di aspek teknik pertanian ini emang luas lah ya cakupannya. Jadi kajian apa yang mau diambil ya memang banyak gitu kan, nanti tergantung kitanya aja mau ngambil apa gitu kan. Dan biasanya dari setiap apa ya, budidaya itu pasti ada aspek teknikannya, tinggal kitanya pinter-pinter buat nyarinya kayak gimana. Iya. Dan itu pun misalkan kayak yang tadi dijelaskan kan, satu tempat PKL bisa 3 orang, dan 3 orang itu walaupun satu tempat PKL pasti bisa beda-beda kan kajiannya. Emang ya seperti itu gitu, nggak melulu tentang kita satu tempat langsung kita satu kajian kan, enggak. Nggak diperbolehkan juga seperti misal satu tempat terus materinya sama gitu kayaknya nggak boleh. Kajiannya boleh tapi komoditasnya beda. Mungkin kajiannya sama tapi komoditasnya berbeda. Nah mungkin itu tadi ada beberapa kajian-kajian lah yang bisa diambil juga, banyak juga ada ya tadi yang sudah dijelaskan kayak hidroponik, aeroponik, dan tadi yang Mas Syafiq ambil, Mas Sidik ambil gitu kan, banyak juga. Nah mungkin nanti kan kita PKL kita bakal ya ada yang di Purwokerto, ada yang mungkin mau keluar Purwokerto gitu, kemana, ke Jogja lah, Semarang, atau mungkin ada pernah kakak tingkat kita ke Lampung kan. Nah, betul. Bisa jadi kan, nggak tahu. Nah mungkin bisa nih dari Mas Sidik atau Mas Syafiq sharing-sharing lah pengalaman gitu waktu PKL. Gimana aja sih apa yang dilakuin di situ, apakah kita hanya mungkin PKL kita diem doang nggak ngapa-ngapain kan, enggak kan, ada kegiatannya lah. Mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan lah buat teman-teman nih pengalaman dari Mas Sidik dan Mas Syafiq, silahkan. Pengalaman pas PKL. Silakan. Oh saya dulu berarti. Iya. Jadi kan sebelumnya saya udah pernah menyampaikan tadi ya, kalau saya itu PKL di KBTPH Keledung. Keledung itu di Kabupaten Temanggung. Nah buat teman-teman yang sering naik gunung pasti ngerti lah ya. Paham Keledung, lah ya. Keledung itu pos pemberangkatan ataupun mungkin pos 1 buat mendaki gunung, dan kata lain berada di dataran tinggi. Nah, kebetulan saya juga tentang tuh. Kayak rasa-rasa saya menjalani PKL ya, yang pertama satu itu penyesuaian tempat. Iya. Sampai waktu dulu itu kulit saya pecah-pecah. Tahu gak sih? Kering, kering. Hidung saya merah terus. Emang dingin lah ya di sana. Kayak orang nggak pernah mandi, tau gak sih? Padahal mandi terus itu. Tapi kulitnya kering gitu ya. Satu buat teman-teman yang mungkin emang kuliah domisili di PWT, misal nanti kok tiba-tiba PKL di luar PWT, pasti kan kayak punya tantangan tersendiri gitu loh. Kayak punya keasingan tersendiri. Kayak punya apa namanya ya?
Wah, ya, kayak, gitu loh. Iya, penyesuaian lah ya. Gini loh aku keluar tempat gitu loh iya. ya. Ya asiknya sih di situ menurut saya. Terus yang nomor 2 kita juga di sana bakal ada yang namanya semacam sama yang punya tempat PKL apa namanya ya? Koordinasi, komunikasi. Iya. Kita pendamping lapangan ya, kita berkomunikasi dengan tempat PKL-nya atau mungkin orang-orang yang mengurusi terkait kalau misalnya di perkebunan ya di perkebunan gitu loh. Kalau misal bagian kantor ya bagian di kantor gitu loh. Terkait apa ya sih yang bisa kita lakukan di situ gitu. Apa sih yang bisa kita bantu di situ loh. Tanpa mengganggu tupoksi dari tempat PKL itu sendiri gitu loh. Kan nggak apa namanya kayak nggak wajar gitu loh. Kita udah numpang buat belajar di situ, tapi kalau kok malah kita mengganggu tupoksi dari tempat tersebut. Mungkin panen nggak tepat pada waktunya, ya kan? Ngerusak tanaman, ya kan? Bahaya banget. Itu malah bahaya ya. Terus, ya mungkin dilanjutkan Mas Safi. Pengalaman aku sih sama juga kayak Mas Didik, dataran tinggi juga di kaki Gunung Merapi ya, di Jogja. Yang aku mau jelasin nih ya, maksudnya buat kalian yang bakal PKL angkatan 19. Sebenarnya misalnya kalian ngambil kajian tentang stroberi di tempat itu. Nggak berarti kalian selama PKL itu cuma di situ doang. Nggak berarti kalian ngekaji tentang stroberi doang. Bisa jadi kalian dibutuhkan buat di perkebunan lain lah, apa namanya di greenhouse lain kayak gitu loh maksudnya. Jadi jangan kaget kalau misalnya kalian PKL disuruh ke tempat-tempat lain kayak gitu loh, tempat bantu yang lain. Soalnya ada beberapa teman aku yang kaget gitu loh misalnya. Kok PKL kok berat banget gitu, capek banget, masuk jam 7 pulang jam 3 gitu. Padahal emang namanya PKL gitu, kita praktik di sana, ngebantu di sana, ibaratnya kita udah dikasih tempat buat mengkaji kajian kita tapi nggak mau kerja lagi kayak gitu loh. Sebenarnya PKL juga bisa dibawa enak juga atau kalau emang kalian sering ngeluh ya bakal capek sih. Ini tergantung dari pribadinya masing-masing lah ya. Gimana kalian kayak apa nanggepin di tempat PKL-nya gitu kan. Terus juga aku kasih saran juga kalau emang kalian pilih tempatnya sesuai domisili sih gak bagus ya menurutku. Aku orang Bogor misalnya terus PKL di Bogor juga lebih memudahkan juga soalnya kan gak perlu mikirin kos lagi, mikirin uang makan lagi segala macam. Tapi kalau emang mau di luar kota atau merantau lagi buat PKL atau di luar Purwokerto, silahkan sebelum netapin tempat PKL-nya dicari tahu dulu di tempat PKL itu ada mesnya apa enggak. Kalau nggak ada mesnya, di sekitaran situ ada kontrakan apa enggak, ada kosan apa enggak. Nah karena kesusahan kayak gitu. Kalau aku dulu sih jadinya karena aku nggak riset kayak gitu dulu, jadi lo kasih aku PKL sama tempat kosan aku tuh jaraknya lebih dari 10 km gitu. Jauh hari, lah ya. Jauh banget tiap hari. Udah gitu masuk jam 6:30 sudah di sana kayak gitu. Makanya jadi memberatkan banget gitu. Lumayan jadi, lah ya. Iya harus dicari tahu dulu akomodasinya kayak gitu. Ya akomodasi juga penting ya teman-teman kalau misalkan memang kalian ingin PKL di luar domisili kalian gitu kan. Kayak misalkan ya di mana luar domisili kalian gitu, cari tahu lah tentang di tempat PKL-nya ada mesnya enggak, langsung deket-deketnya tadi ada kontrakan enggak gitu kan. Soalnya ya tadi seperti pengalaman Mas Safi gitu kan, kalau jauh makan waktu juga, ongkos lagi. Badan lumayan lah ya karena kita kan pasti bawa motor, kena angin lah pagi, sore gitu kan, hujan gitu kan. Makanya perlu lah ya kayak tereksploitasi lah. Iyalah ya. Tempat akomodasi itu emang penting banget lah gitu kan.